Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama aku Voleta Ziven Anafi, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 2010101108. Di sini, hari ini kita ingin menyampaikan mengenai Q&A. Di sini aku udah nyiapin pertanyaan mengenai topik kita hari ini, yaitu mengenai makroekonomi dan juga mengenai digital marketing. Jadi sini udah ada beberapa pertanyaan mengenai topik tersebut. Kita bakal bacain satu-satu. Nanti kalau udah aku bakal jawab pertanyaan ini di slide yang berikutnya. Judul untuk Q&A hari ini adalah mengenai analisis digital marketing pada pajak reklame terhadap pendapatan nasional. Jadi di sini kita ingin menganalisis nih dari sisi digital marketingnya terhadap pajak reklame yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, maksud kesinambungan dari dua konteks ini tuh apa sih? Jadi makroekonomi tersendiri itu kan memiliki cangkupan yang luas ya teman-teman, ekonomi secara luas. Lalu digital marketing itu adalah, ya kita era sekarang adalah era digitalisasi. Lalu kegiatan makroekonomi yang sangat besar itu otomatis dipengaruhi oleh adanya kegiatan digitalisasi pada masa kini. Jadi kita langsung aja ambil dari pertanyaan ini satu persatu. Kita pilih dari pertanyaan yang pertama ya guys. Kita bacain. Yang pertanyaan pertama adalah, Kak, kenapa milih tema ini untuk Q&A? Kenapa ya aku milih tema ini untuk Q&A? Penjelasannya ada di slide berikut. Kenapa? Karena kita hidup di era digitalisasi di mana semuanya sudah serba menggunakan teknologi dan digital. Selain itu, saya mengambil jurusan digital marketing dan sedang mempelajari mata kuliah makroekonomi. Menurut saya, digital marketing dan makroekonomi saling berkesinambungan. Dalam masalah di sini adalah pajak reklame yang berpengaruh kepada pendapatan nasional. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara terbesar, dan papan reklame juga sering sekali kita temui di jalanan. Jadi di sini kita mau menganalisis, ingin menjabarkan apakah digital marketing yang ada pada pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Kita lanjut nih teman-teman ke sesi Q&A yang berikutnya, yaitu pertanyaan yang kedua. Kita cari dulu, kita acak di antara mereka. Kita bacain ya pertanyaannya. Kak, boleh nggak jelasin dulu dong arti dari setiap kata di tema Q&A hari ini? Oke, kita bakal jelasin ya teman-teman arti kata dari setiap judul yang aku ambil sini. Check it out. Analisis merupakan suatu proses pemecahan atau penjabaran dari suatu masalah untuk memahami struktur dan hubungan yang ada di dalamnya. Kegiatan analisis melibatkan pengumpulan informasi terkait dengan masalah yang sedang dipelajari untuk mencapai kesimpulan yang dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Digital marketing adalah pemasaran yang dilakukan secara digital. Merupakan aktivitas dalam pemasaran yang menggunakan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk dan layanan. Digital marketing juga mencangkup berbagai strategi dan juga taktik seperti iklan online, pemasaran email, media sosial, dan juga pemasaran konten. Pajak merupakan kontribusi atau pembayaran yang harus dibayar oleh warga negara atau badan usaha kepada pemerintah, yang tujuannya adalah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain sebagainya. Pajak biasanya dikenakan atas penghasilan,
konsumsi, kepemilikan harta, dan transaksi keuangan tertentu. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Reklame merupakan sebuah bentuk iklan atau promosi yang ditujukan untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu produk, jasa, atau merek. Reklame dapat berupa iklan yang ditayangkan di media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, atau billboard. Reklame dapat pula berupa iklan di internet atau media sosial, dan tujuan dari reklame adalah untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan pembelian dari konsumen terhadap produk atau jasa yang dipromosikan. Pajak reklame. Pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame atau iklan pada media seperti billboard, baliho, spanduk, dan sejenisnya. Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah dan besarnya tarif pajak dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pajak reklame memiliki peran penting dalam penerimaan pendapatan daerah, sehingga banyak pemerintah daerah yang menerapkan peraturan dan ketentuan terkait dengan pajak reklame. Biasanya, pihak yang memasang reklame diwajibkan untuk membayar pajak reklame dan mematuhi aturan-aturan terkait dengan tata cara pemasangan, ukuran, dan lokasi pemasangan reklame tersebut. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh seluruh penduduk suatu negara dalam satu periode waktu tertentu, yaitu biasanya dalam 1 tahun. Pendapatan nasional terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa oleh seluruh sektor ekonomi, termasuk industri, pertanian, dan jasa. Pendapatan nasional merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara, serta digunakan sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Emang digital marketing ngaruh untuk papan reklame? Menurut teman-teman, ngaruh nggak sih digital marketing ke papan reklame? Kalau mau tahu jawabannya, kita next ke slide berikutnya. Digital marketing memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan nasional dan industri reklame. Dalam konteks pajak reklame, digital marketing dapat menjadi faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak dari industri tersebut. Peningkatan aktivitas digital marketing dapat meningkatkan jumlah iklan yang ditayangkan, dan oleh karena itu, meningkatkan penerimaan pajak dari iklan tersebut. Selain itu, dengan semakin banyaknya bisnis yang mengadopsi strategi digital marketing, dapat meningkatkan jumlah pengusaha dan pekerja di industri tersebut, yang juga dapat berkontribusi pada pendapatan nasional. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaannya adalah, Kak, gimana cara menghitung tarif pajak reklame? Jadi bagi kalian yang mau tahu gimana sih cara menghitung pajak reklame, emang papan-papan reklame yang ada di jalan raya itu ada tarif pajaknya? Kalau ada, gimana sih cara ngitungnya? Kita akan masuk ke penjelasan berikut. Yaitu nilai sewa reklame non-produk. Diketahui, Lembaga Bimbingan Belajar Cahaya Ilmu ingin memasang reklame sebesar 3 kali 1 meter selama 7 hari di area Kuningan yang merupakan protokol A. Maka perhitungan pajaknya adalah 3 meter atau perhitungan besar reklame dikali 7 atau jumlah hari dikali 25.000 atau NSR dikali 25% atau tarif pajak reklame sama dengan Rp131.250.000. Di sini NSR dapat dilihat di tabel. Berhubung ini protokol A, maka besaran NSR adalah Rp25.000. Jenis yang kedua adalah nilai sewa reklame produk.
Diketahui sebuah perusahaan minuman kemasan puding drink ingin mempromosikan produk terbarunya lewat reklame sebesar 3 kali 6 meter di Jalan Sudirman yang termasuk dalam lokasi protokol A selama 30 hari. Maka perhitungan pajaknya adalah 18 meter atau perhitungan besar reklame dikali 125.000 atau NSR dikali 30 atau jumlah hari dikali 25% atau tarif pajak reklame. Lalu hasilnya adalah Rp16.875.000. Kesimpulan dari Q&A ini adalah yang pertama, dengan adanya digital marketing, papan reklame makin bervariasi. Yang awalnya hanya berbentuk baliho dan spanduk, kini papan reklame dapat berbentuk TV besar dengan video iklan di dalamnya. Yang kedua, pajak reklame dapat memberikan kontribusi langsung pada penerimaan negara yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Lalu yang terakhir adalah dampak pajak reklame terhadap pendapatan nasional harus dilihat secara holistik dan harus dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional.